Potensi geografis Indonesia untuk penyediaan bahan industri. Yang pertama, bauksit. Bauksit merupakan jenis mineral aluminium hidroksida yang terjadi karena adanya proses pelapukan dari batuan granit. Dan bauksit ini mempunyai ciri yang sangat lunak, relatif ringan, dan memiliki warna putih kekuningan, dan memiliki lovebird. Lovebird ini adalah sumber biji bintik utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit ini bermanfaat untuk industri keramik logam. Dan material bauksit banyak ditemukan di daerah Riau, yaitu di Kepulauan Bintan dan Kalimantan Barat yang berada di Singkawang. Yang kedua, pasir kuarsa. Pasir kuarsa merupakan bahan galian yang berupa kristal-kristal silika. Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir putih, merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung kuarsa dan feldspar. Pasir kuarsa digunakan dalam industri sebagai bahan baku utama maupun bahan baku ikutan. Sebagai bahan baku utama antara lain digunakan dalam industri gelas kaca, semen tegel, mosaik keramik, bahan baku ferro, silikon karbid, bahan abrasit atau ampelas, dan sandblasting. Pasir kuarsa terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, serta Pulau Bangka dan Belitung. Yang ketiga, kaolin. Kaolin merupakan batuan yang berasal dari lempung dengan kandungan besi yang rendah, berwarna putih atau keputih-putihan. Kaolin dapat terbentuk melalui proses pelapukan dan proses hidrotermal. Potensi kaolin di Indonesia terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Pulau Bangka dan Belitung, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Sulawesi Utara. 4. Batu gamping. Batu gamping adalah batuan sedimen yang sebagian besar disusun oleh kalsium karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut, seperti kerang, siput laut, dan koral yang sudah mati. Batu gamping terbentuk secara organik, secara mekanik, maupun secara kimia. Salah satu manfaat lain dari batu gamping adalah sebagai bahan industri. Batu gamping dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan semen, keramik, dan kapur tohor. Selain itu, batu gamping juga digunakan dalam industri kimia dan farmasi kesehatan. Batu gamping yang tersebar di Indonesia sangat besar pada setiap provinsi, antara lain Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya. Yang kelima, marmer. Marmer atau batuan pualan merupakan batuan hasil proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping. Marmer Indonesia diperkirakan berumur sekitar 30-60 juta tahun atau berumur kuarter hingga tersier. Keberadaan marmer akan selalu berasosiasi dengan batuan gamping. Persebaran marmer di Indonesia antara lain Sumatera Barat, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Yang keenam, intan. Intan merupakan satu-satunya batu permata yang terdiri atas satu unsur, yaitu karbon. Intan adalah kristal karbon, mempunyai indeks refraksi yang sangat tinggi dan transparan. Intan mahal adalah yang berwarna hijau, biru, oranye atau jingga, dan merah bayangan. Intan ditemukan di daerah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Selatan. Bahan galian ini banyak dimanfaatkan untuk perhiasan seperti berlian dan penggunaan dalam industri sebagai alat pemotong seperti bor dan mata gergaji. 7. Yodium. Yodium biasanya terjadi di alam, hanya sebagai yodat dan yodida atau kombinasi antara keduanya. Keberadaan yodium di Indonesia tidak jauh berbeda kondisi kegeologiannya dengan keberadaan air dan minyak bumi, yaitu merupakan air konat atau air purba yang mengandung yodium dengan berbagai variasi dalam suatu endapan permeable yang terjebak bagian atas dan bawahnya oleh lapisan impermeable. 8. Ball clay dan bone clay. Ball clay adalah jenis lempung yang tersusun dari mineral kaolinit yang bentuk kristalnya tidak sempurna, ilit, kuarsa, dan mineral lain yang mengandung karbon. Bahan galian ini banyak digunakan untuk bahan industri keramik dan bata tahan api, campuran makanan ternak, dan bahan vulkanis dalam industri karet. 9. Mangan. Mangan merupakan unsur terbesar yang terkandung dalam kerak bumi, terbentuk dalam cebakan sedimen dan residu. Mangan mempunyai warna abu-abu besi dengan kilat metalik sampai metalik. Cebakan mangan dapat terjadi dalam beberapa tipe, seperti cebakan hidrotermal, cebakan sedimenter, cebakan yang berasosiasi dengan aliran lava bawah laut, cebakan metamorfosa, cebakan laterit, dan akumulasi residu. Sekitar 90% mangan di dunia digunakan untuk tujuan metalurgi, yaitu untuk proses produksi besi baja. Sedangkan penggunaan mangan untuk tujuan non-metalurgi antara lain untuk produksi baterai kering, keramik dan gelas, kimia, dan lain-lain. Di antaranya terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut macam-macam energi SDA yang dapat diperbarui yang dimiliki Indonesia. Pertama, energi matahari atau potensi geografis Republik Indonesia untuk
tenaga alternatif. Energi matahari merupakan energi utama yang diterima oleh bumi. Kondisi Indonesia yang disinari oleh matahari ini dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik atau PLT surya. Namun saat ini penggunaan energi matahari untuk penggunaan energi alternatif masih kecil, lebih kurang 5% dari total penggunaan energi di Republik Indonesia. Ada beberapa keuntungan PLT surya di Indonesia. Yang pertama, matahari yang bersinar sepanjang tahun, sehingga gratis untuk didapatkan. Yang kedua, cocok untuk wilayah yang belum terjangkau PLN. Yang ketiga, tidak menimbulkan polusi udara, kebisingan, dan efek global warming. Yang keempat, perawatan mudah dan biaya murah, sehingga masa beroperasinya dapat mencapai 20 tahun. Sel surya menerima penyinaran matahari berbeda-beda tergantung pada waktu penyinarannya. Puncak radiasinya sekitar pukul 11.00 WIB sampai 13.00. Berikut komponen utama PLT surya. Yang pertama, model sel surya, baterai, kontroler, dan inverter. Yang kedua, energi air, potensi geografis Republik Indonesia untuk energi alternatif. Curah hujan yang tinggi dan topografi yang bervariasi menyebabkan banyaknya sungai dan air terjun di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi tenaga air seperti PLTA air dan PLTA mikrohidro. PLTA air, terlebih dahulu air sungai dibendung sehingga membentuk waduk, lalu air dialirkan ke pipa tertentu agar menggerakkan turbin. Kelebihannya yang pertama, sumber energi terbarukan, bersih. Kedua, masa beroperasinya cukup lama. Ketiga, perawatan relatif mudah. Keempat, menjadi sarana pariwisata dan ekonomi. PLT mikrohidro, sejenis PLT air berskala kecil. Aliran yang digunakan di sistem irigasi, sungai yang dibendung, dan air terjun. Kelebihannya yang pertama, konstruksi alatnya sederhana, mampu beroperasi 15 tahun. Ketiga, cocok dengan daerah yang belum terjangkau PLN. Keempat, aliran air yang melimpah. Yang ketiga, energi gelombang laut, potensi geografis Republik Indonesia untuk tenaga alternatif. PLT gelombang laut memanfaatkan tenaga gelombang atau arus laut. Kelebihan sumbernya melimpah, clean energi, tidak merusak ekosistem laut, dan tidak memperluaskan konstruksi alat yang luas. Yang keempat, energi panas bumi. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi. Terdapat 252 lokasi yang mana 80%-nya berorientasi dengan jalur pegunungan api. Sumatera 81 titik, Jawa 71 titik, Bali dan NTT 27 titik, Maluku 15 titik, dan Sulut 7 titik. Menggunakan sistem hidrotermal yang berkait erat dengan vulkanik, pertemuan antara lempeng aktif dan bersuhu sangat tinggi sehingga mengurangi penggunaan atau ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kelebihannya yang pertama, clean energi. Dua, dalam proses eksplorasi dan eksploitasi tidak membutuhkan lahan yang luas. Namun, permanfaatannya masih sangat kecil, hanya 3% saja yang bisa terpakai dan 97% terkonsentrasi di Jawa 5 titik, sedangkan Sumut 1 titik dan Sulut 1 titik. Kelima, energi angin. Bagian angin yang digunakan untuk PLTA angin ialah kecepatan angin. Menurut BMKG, kecepatan angin di Indonesia rata-rata 3-5 per detik sehingga dapat menggerakkan turbin kecil dan menengah. Bila ingin kecepatan anginnya bertambah, kita dapat menambah ketinggian kincirnya seperti di Selayar, menambah ketinggian kincir hingga 10-24 meter. Kecepatan angin bertambah 3,8-5,5 m per detik. Yang keenam, energi biomasa. PLTA sampah bertujuan mengurangi jumlah sampah di masyarakat seperti pemisahan jenis sampah. Sampah yang digunakan hanya sampah yang mempunyai kandungan racun rendah. Setiap 1 ton sampah organik menghasilkan 140-220 m dengan CH4 atau 55% menghasilkan 250-300 kWh. Cara kerjanya ialah dengan membakar sampah dengan suhu 850-900 derajat Celcius. Alat pembakarannya dilengkapi dengan boiler, kemudian dialirkan ke pengolahan yang kedap air. Uap ini akan dikonversikan sebagai listrik. Sisa pembakaran berupa debu, terbang, dan abu dikumpulkan dan diproses dengan sisa gas buang. Abu dan debu terbang dapat dijadikan sebagai bahan konstruksi jalan, bahan campuran batako dan semen, serta penimbunan lahan kosong.
Indonesia memiliki potensi energi biogas yang sangat besar karena banyaknya kotoran hewan ternak, manusia, dan sampah organik, sehingga dapat menjadi potensi dalam pengembangan PLTA biogas. Gas terbentuk karena aktivitas penguraian oleh bakteri. Gas ini dapat berfungsi sebagai pengganti LPG atau sumber PLTA biogas. Yang ketujuh, energi nuklir. Energi nuklir adalah sebuah energi alternatif yang relatif besar potensinya untuk menggantikan energi fosil saat ini. Ketercukupan uranium sebagai energi nuklir cukup hingga 100 tahun ke depan. Namun apabila dengan pembiakan dan pengelolaan dapat tercukupi hingga 3.600 tahun mendatang. Di Indonesia cadangan uranium cukup besar, namun tidak pernah dimanfaatkan sebagai PLTA nuklir karena beberapa alasan seperti politik, keamanan dan sosial, serta budaya, serta kaitannya dengan bencana dan kecelakaan yang mengakibatkan bencana radiasi nuklir. Peluang utama PLTA nuklir ialah tidak mengeluarkan polusi, gas polutan seperti SOx, NOx, dan merkuri. Namun, apabila terjadi bencana, akan terjadi bencana radiasi nuklir yang merusak alam sekitar seperti di distrik Chernobyl, Uni Safety atau Ukraina. Di Indonesia sejak 1979 sudah memiliki reaktor nuklir yang masing-masing di Yogyakarta 100 kW, Bandung 2 MW, dan Serpong 30 MW. Selain digunakan untuk PLTR, uranium atau nuklir juga dapat digunakan untuk pengembangan pertanian dan alat bantu kesehatan. Di Indonesia, nuklir diawasi oleh Batan.